Saudara, hari-hari ini banyak orang mengejar berkat Tuhan, tetapi lupa mencari hadirat Tuhan. Orang sibuk mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar popularitas, dan mengejar keberhasilan. Tetapi hati semakin kosong, damai sejahtera hilang, dan kehidupan rohani menjadi kering. Musa pernah berkata kepada Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 15, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa sadar tanpa hadirat Tuhan, semua menjadi tidak berarti. Pagi hari ini kita akan belajar, jangan kehilangan hadirat Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami melalui firman-Mu. Bangkitkan kembali kerinduan kami akan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 33 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara, ayat ini menunjukkan betapa Musa sangat menghargai hadirat Tuhan. Musa tidak hanya mencari mujizat, Musa tidak hanya mencari berkat, tetapi Musa menginginkan Tuhan sendiri. Musa sadar, tanpa hadirat Tuhan, perjalanan hidup tidak akan berarti. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Hadirat Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Saudaraku, kekuatan terbesar orang percaya bukan pada uang, bukan pada jabatan, bukan pula pada kepandaian, tetapi pada hadirat Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, hidup menjadi kosong, pelayanan menjadi kering, ibadah menjadi suatu rutinitas, dan hati kehilangan damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur 127 ayat 1, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Banyak orang terlihat berhasil di luar, tetapi kosong di dalam. Mengapa? Karena kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, lebih baik memiliki Tuhan sekalipun sederhana, daripada memiliki segalanya tetapi jauh dari Tuhan. Poin yang kedua, Musa lebih memilih hadirat Tuhan daripada berkat. Saudara, Tuhan pernah berjanji membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tetapi Musa berkata, "Kalau Tuhan tidak ikut bersama kami, kami tidak mau pergi." Mengapa? Karena Musa tahu berkat tanpa Tuhan tidak ada artinya. Hari ini banyak orang hanya mencari tangan Tuhan, tetapi tidak mencari wajah Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan hanya di saat membutuhkan pertolongan Tuhan.
Tetapi Tuhan rindu kita mencari hadirat-Nya setiap hari. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 29 ayat 13 berkata, "Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati." Tuhan ingin kita mencari Dia, bukan hanya mencari berkat-Nya. Poin yang ketiga, banyak orang kehilangan hadirat Tuhan karena terlalu sibuk dengan dunia. Saudaraku, dunia hari ini penuh dengan kesibukan. Orang sibuk bekerja, sibuk bermedia sosial, sibuk mencari uang, sibuk mengejar ambisi, tetapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Dan akibatnya, doa mulai hilang, penyembahan mulai dingin, hati tidak lagi haus akan Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 41-42 berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bahagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria memilih duduk dekat kaki Yesus. Hari ini Tuhan juga mau dan rindu kita menyediakan waktu untuk hadirat-Nya. Jangan terlalu sibuk sampai kehilangan Tuhan, karena tanpa hadirat Tuhan, hati akan menjadi kering. Poin yang keempat, hadirat Tuhan memberi damai dan kekuatan. Saudaraku, di hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Di hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 16 ayat 11 berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Hari ini banyak orang hidup dalam ketakutan, cemas, gelisah, dan kehilangan damai. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan berikan. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi hati kita dikuatkan. Hadirat Tuhan sanggup menghibur orang yang terluka, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan bagi yang putus asa. Karena itu, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Poin yang kelima, Tuhan rindu kita hidup dekat dengannya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menjauh dari manusia. Justru Tuhan rindu kita datang kepadanya. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu." Tuhan rindu kita membangun kehidupan doa. Tuhan rindu kita membaca firman Tuhan. Tuhan rindu kita hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan rindu kita menikmati hadirat-Nya setiap hari. Jangan hanya mencari Tuhan saat kita menghadapi masalah. Carilah Tuhan setiap hari. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hidup yang paling indah adalah hidup dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar, di mana saja saudara mendengarkan dan menonton video ini, jangan kehilangan hadirat Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidup akan kosong sekalipun memiliki segalanya. Hari ini Tuhan memanggil kita kembali berdoa,
kembali menyembah, kembali mencari wajah Tuhan. Jangan terlalu sibuk dengan dunia sampai kehilangan hadirat Tuhan. Karena di hadirat Tuhan ada damai, ada kekuatan, dan ada sukacita yang sejati. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan dunia dan mulai kehilangan hadirat-Mu. Tuhan, bangkitkan kembali kerinduan kami untuk mencari wajah-Mu. Ajarkan kami mencintai hadirat-Mu lebih daripada segala sesuatu. Pulihkan kehidupan doa kami, pulihkan penyembahan kami, dan dekatkan hati kami kepadamu. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap pendengar program ini. Yang lemah dikuatkan, yang gelisah diberikan damai, dan yang jauh dipulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.